Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman semuanya. Apa kabar? Maaf sekali agak telat nih, jadwalnya jam 7 malah mau jam 8 nih, nggak apa-apa ya. Karena ini sekilas sekaligus kemarin-kemarin kita belum sempat ngadain kelas. Jadi kali ini saya coba berbagi indikator Bollinger Band ya, cara pemakaiannya untuk trading, intraday, scalping ataupun mau swing ya. Jadi nanti semuanya berkaitan. Yang pastinya tetap di tujuan kita yaitu YPC ya. Jadi kadang kan kita maunya swing tapi nggak sampai. Ada beberapa saham yang kemarin ternyata nggak sampai, ada yang sampai gitu ya. Tapi pada intinya ya keputusan di kalian semua lah. Jadi yang penting di indikator kali ini saya akan membahas tentang Bollinger Band. Nanti rekan-rekan bisa ambil lah pengetahuan yang mana nih yang perlu dicatat gitu ya. Nah, seperti yang rekan-rekan semua ketahui ya, Bollinger Band ada 3 garis ya. Dari sini saya langsung aja garis atas, mana ini? Yang ada 3 garis. Garis atas adalah upper band, tengah middle band, yang bawah nih Bollinger bottom ya. Bisa kita bilang BB bawah, BB atas, dan BB tengah. Nah, sebenarnya indikator Bollinger Band ini kita bisa manfaatin untuk yaitu yang mau scalping. Nah, yang scalping nanti time frame-nya lebih diperkecil, bisa 1 menit, 3 menit sampai 5 menit. Nah, itu ada momen sendiri untuk kita ambil untuk scalping. Nah, untuk intraday juga sama sebenarnya, momennya bisa di daily juga bisa. Terus kalau untuk swing itu juga bisa pengambilannya di daily dan dicek juga weekly ya. Putus ya. Suara saya putus-putus ya. Saya coba nggak pakai handsfree lah ya. Nanti kalau suara saya keputus-putus tolong diinfoin ya biar saya ulang lagi. Putus Pak. Nah ini ya Bollinger Band top atas, Bollinger Band main tengah, Bollinger bottom bawah. Nah sekarang saya langsung aja masuk ke chart. Jadi biar rekan-rekan bisa ambil nih momen-momen di mana ya yang untuk scalping, intraday, day trade ataupun yang model swing ya. Nah, saya ambil contoh di sini coba TRIS ya. Ini saham TRIS, ini daily ya. Nah, ini daily. Nah, sekarang biasanya saya cek dulu itu kalau untuk saham-saham yang seperti ini kan nih ada kenaikan nih di 3 kali candle naik ya TRIS. Ini saya cek dulu nih weekly-nya gitu ya. Kita coba cek weekly. Nah, weekly. Nah, yang perlu rekan-rekan catat ya, yang selalu saya infokan dari awal kelas, kita bisa lebih fokus di saham-saham yang punyai ekor atas yang panjang-panjang. Yang artinya saham-saham yang mempunyai ekor atas panjang ini adalah yang mampu memberikan high ya kalau bisa di atas 10% lebih bagus ya. Jadi kalau misalkan ada saham-saham yang weekly-nya aja dia mampu memberikan high itu di atas 10%. Nah, itu bisa kalian watchlist ya. Itu bisa kalian watchlist dan ambil momennya nanti di day trade-nya, di daily. Nah, contoh-contoh saham yang ini contoh TRIS lah ya. Ini TRIS dari sini aja ekornya udah panjang-panjang nih. Nah, momen yang untuk biasanya
yang kemarin saya kasih menu di hari Jumat tuh Jumat, itu saya ambilnya seperti ini. Jadi TRIS itu kalau saya beli hari Jumat closing, nah harapan saya minggu depan itu TRIS itu naik bisa di atas 5%, minimalnya adalah 5%. Karena kenapa? Statistik historical dari TRIS sendiri itu memberikan kenaikan rata-rata di atas 5%, bahkan di atas 10%. Nah, contoh yang candle yang terbesar ini, kalau saya tarik garis kan berarti kan dari close sebelumnya ngitungnya ya. Cara ngitungnya dari close sebelumnya ke high. Nah, rekan-rekan kelihatan, perhatikan di sini TRIS untuk candle 14 November 2022 itu dari closing sebelumnya tanggal 7 hari Jumat itu mampu memberikan kenaikan 65%. Ya, 65%. Jadi saham-saham yang seperti ini kita bisa watchlist dan momennya itu hampir tiap minggu, walaupun endingnya memang kadang-kadang kita buy di Jumat ternyata besoknya ARB gitu ya. Tapi kita tetap optimis di minggu itu dia akan memberikan high di atas 5% minimalnya targetnya. Yang kemarin saya belum sempat review ya karena kemarin juga kondisi saya lagi ada kesibukan. Nanti pasti saya akan review nih mumpung masih hari Minggu. Setelah kelas ini nanti saya akan review yang hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa ya? Kemarin saya lupa. Tanggal kalau nggak salah di tanggal 16 ya. Nah, di tanggal 16 itu yang saya bilang ini kalau misalkan hold targetnya 5%. Nanti akan saya review apakah kalau saya beli Jumat closing dan saya jual pokoknya kenaikannya 5% dimulai dari Senin tanggal 19, 20, 21, 22, 23 mampu nggak ngasih high 5%. Nah, itu adalah di luar BSJP. Nah, itu juga bisa dibuat BSJP juga gitu ya. Oke. Nah, sekarang candle-candle yang merah sendiri ini kalau misalkan tanggal 28 November. Nah, ini 28 November juga hari Jumatnya itu juga ditutup pasti merah warnanya ya di daily-nya. Nah, ini kita beli nih hari Jumatnya. Nah, hari Jumatnya kita beli ternyata besoknya entah ini dibawa turun dulu atau dibawa naik dulu, kita tandain dulu ya. Biar kita tahu hari Seninnya itu dia dibawa naik atau dibawa turun dulu. Nah, kita ambil yang di sinilah ya, berarti kan. Oh, ambil yang ini. Saya tandain warna biru. Nah, katakan saya belinya di hari ini ya, belinya di candle ini saya tandain harga belinya itu saya coba tandain warna hijau lah ya, biar beda ya. Nah, ya warna biru itu menandakan nanti hari Seninnya itu opennya ataupun closingnya merah atau hijau. Nah, ini saya lihat daily sekarang. Kita lihat daily 28 November. Hei, kenapa? Waduh, jaringan saya. Kenapa? Sebentar. Sebentar ya. Kenapa jaringan saya tiba-tiba hilang? Ya putus-putus ya.
Nanti saya akan tambahkan ke formula DSI-nya. Bisa buka lagi chat. Nah, ini Tris Daily. Tadi saya weekly. Ini udah kelihatan ya. Nah, ini hari Senin ya, 5 Desember. Nah, ini hari Senin 5 Desember, berarti ini hari Jumatnya. Nah, ini tanggal 28 November yang tandain hari pertama itu pasti hari Senin. Nah, berarti kan hari Jumatnya nih, 2 Desember. Hari Jumat. Belum ada gambarnya, Pak. Kalau kita lihat dari... Tidak ada gambarnya. Ini, kita lihat dulu weekly-nya lagi. Nah, berarti candle hijau ini kita beli nih misalkan ya. Kita beli di... kelihatan gambarnya. Candle yang namanya tanda warna hijau. Tapi di hari Jumatnya. Hari Jumatnya ini... Kalau kita lihat di sini adalah 28 November. Nah, 28 November ini adalah hari Senin. Nah, berarti kan satu candle ini kan mewakili 5 candle nih. Nah, berarti hari Jumatnya itu di tanggal 2, ya, di tanggal 2 Desember. Kalau saya beli di tanggal 2 Desember, hari Jumat, apakah besoknya mampu memberikan kenaikan minimal 2%? Layarnya nggak kelihatan. Serius. Oke. Iya, nggak kelihatan. Sorry. Hilang ya. Oke. Udah kelihatan ya. Udah kelihatan lagi ya. Oke, saya ulang. Nah, ini weekly. Katakan saya mau ambil belinya itu adalah hari Jumat di tanggal 2 Desember. Nah, candle yang saya warnanya tandanya hijau ini adalah 28 November. Satu candle mewakili satu minggu yang isinya adalah 5 candle ya. Karena di sini weekly ya. Saya pakai weekly. Nah, berarti andaikan saya beli nih hari Jumat. Nah, hari Jumatnya ketemunya di tanggal berapa? Nah, dengan kriteria saham-saham yang seperti ini yang mampu memberikan kenaikan minimal ya bisa kita tarik lah misalkan 10%. Nah, jadi agak risknya itu agak minim gitu ya. Walaupun endingnya bisa ARB 2 kali pun, tapi kalau dia belum memberikan high itu masih kita tetap optimis akan tercapai. Jadi meminimalisir dari resiko stop loss ataupun cut loss kita. Nah, dan di saham-saham yang seperti ini kita bisa mainkan selama tiap hari ya. Tiap hari kita bisa mainkan. Yang pertama yang perlu kita catat tadi adalah weekly yang mampu memberikan kenaikan bisa kita tarik minimal 10% ke atas ya. Kalau nggak di 10% saya nggak ambil misalkan, bisa dibuat seperti itu. Nah, nanti itu akan berkaitan dengan ATM kita ya. Kita bisa jadikan saham itu menjadi ATM tiap hari. Nah, sekarang saya balik ke daily. Nah, ini warna hijau ya. Ini dulu. Nah, ini kan warna hijau. Warna hijau ini 28 November itu hari Senin. Nah, jatuhnya berarti kita belinya itu di candle yang ini, 2 Desember hari Jumat. Nah, Jumat ya. Nanti saya coba iniin ya. Biar lebih kelihatan. Nah, kita belinya di sini berarti. Nah, tanda ini. Terus hari Jumatnya selanjutnya adalah ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini hari Jumat. Hari Jumat 9 Desembernya. Ini hari Jumat untuk minggu depannya ya. Kita beli di minggu sebelumnya 2 Desember. Kalau saya beli nih, ini pasti ARB kan. 6,9 ya, berarti 7% nih. Nah, saya beli di waktu tanggal 2 Desember ARB hari Jumat. Karena kita punya keyakinan statistik historical dari Tris secara weekly, dia mampu memberikan kenaikan di atas 10%
di dalam satu minggu, walaupun ARB di Jumat kita berani masuk. Ya, karena minggu depannya optimisnya kita dapat masih ada peluang saham ini untuk memberikan kenaikan ya. Kalau misalkan 5% saya rasa kecil banget lah ininya untuk tidak tercapainya. Saya rasa sangat besar potensinya dia akan tercapai. Tapi dengan catatan yang tadi ya, historikalnya adalah dia bisa memberikan kenaikan 10% ke atas secara weekly. Nah, Jumat ini closing di 216. Kita beli. Sekarang kita tarik persentasenya ke harga tertinggi. Nah, ini kan Senin. Ini hari Senin 5 Desember, terus 6 Desember. Nah, Jumatnya ketemu 9 Desember. Nah, berarti Jumat ya. Nah, berarti dalam satu minggu ke depannya ada nggak kenaikan di atas 5%? Nanti kita tarik dari sini. Dari closing, dari harga beli kita di hari Jumat, kita tarik, ini kita luruskan seperti ini. Kita ambil harga tertinggi. Nah, rekan-rekan bisa lihat berapa kenaikan untuk weekly-nya, untuk minggu depannya. Berapa? 24%. Ya, 24%. Padahal kalau kita lihat weekly ya, saya lihat weekly sebentar, kita lihat weekly-nya, saham ini bisa menandakan memang peluangnya masih turun karena ada koreksi wajar di minggu sebelumnya. Aduh, ini kenapa kalau ini masih kayak gini ya? Invalid simbol gampangan. Bentar ya. Nah, kayaknya saya harus pakai ini deh. Akan trading view biasa kayaknya. Bentar, saya coba trading view yang lebih simple aja. View ini multi MA nya saya buang dulu. Saya giniin. Nah, ini saya ganti trades. Ini saya coba weekly. Sebentar ya, sorry banget ini. Ini nggak tahu kenapa lah tiba-tiba kayak gini. Jaringan padahal udah oke nih. Tiba-tiba aja kayak gini. Oke lah gini ya. Nah, ini tadi ya. Kita kan belinya di hari Jumat ya, candle 2 Desember. Yang hari Seninnya Jumat itu di 28 Desember. Nah, besoknya kan ini ya harapannya. Nah, ini dapat kenaikan 24% dari closing ini ke high-nya. Nah, turunnya sebenarnya lebih dalam. Memang saham ini peluangnya masih koreksi dari candle ini udah kelihatan sebenarnya ya. Tapi kan kita tidak terserah dia mau koreksi atau apa ya untuk kelanjutannya, tapi yang kita lihat adalah high yang dibentuk untuk selanjutnya. Nah, itu yang kita pakai, yang kita ambil. Terus ternyata di hari Seninnya, di hari Senin itu dia udah mampu memberikan kenaikan nih. Nah, kenaikannya untuk hari Senin sendiri aja kalau saya tarik untuk hari Senin itu dia sudah mau di sini ya, berarti hari Senin ya. Nah, itu 16% udah. Ya udah 16%. Itu udah mampu mengalami kenaikan 16% di satu hari di hari Seninnya. Di saat kita beli Jumat 2 Desember, 5 Desember dia udah mengalami kenaikan 16%. Dengan target kita sebenarnya cuma 5% untuk hold selama 1 minggu. Dengan catatan kita buy Jumat, sell-nya langsung untuk GTC dicentang selama 1 minggu ke depan. Jadi apapun yang terjadi, walaupun dia turun dulu, ya udah biarin dulu gitu ya. Karena kita udah yakin secara Jumat historikalnya itu kenaikannya 10% gitu ya. Jadi tetap optimis saham itu akan mampu memberikan high gitu ya. Kalau kita lihat lagi di daily-nya, ini kan daily ya udahannya. Di daily saham sendiri daily ini selalu memberikan ekor-ekor atas. Ya. Nah, ini bisa kita tarik sendiri dalam satu
hari dia mampu memberikan hike berapa. Kalau dari 5 hari itu win rate-nya bisa 80%, dia memberikan kenaikan 2%, kita bisa ambil ini terus. Satu hari ini misalkan kita nggak sempat untuk trading, kita maunya ATM harian. Hari saat pra closing ya udah ambil trace apapun, keadaan trace mau ARB kita beli. Nah, terus besoknya langsung kita malamnya pasang jual. Kalau RHB bisa pasang jual malam ya. Kalau sekuritas lain ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Bahkan malah paginya dia bisa open. Jadi pasti ketinggalan itu. Kalau paginya open udah pasti ketinggalan antrian nomor ya. Jadi kalau RHB itu jam misalkan hari Jumat itu kita beli, nah nanti malamnya jam 6 malam itu udah bisa open jual. Jadi untuk hari Senin paginya itu kita berpeluang untuk mendapatkan nomor antrian yang awal ya. Karena kan di bursa yang mungkin rekan-rekan belum ada yang belum tahu, kita kan di bursa pasti yang diutamakan adalah price priority dan time priority. Kalau price harga ya, kalau time waktu. Jadi kalau harganya untuk penjualan itu lebih murah pasti didulukan, dan untuk pembeli Putus lagi. Suaranya hilang, Pak Erol. Oke. Sorry, barusan ada ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, layar saya udah masih aman ya. Layarnya hilang, Pak Erol. Oke, sudah. Layarnya sudah normal kembali. Ini untuk trace ya. Nah, terus saya bilang tadi kita bisa untuk scalping. Nah, untuk scalpingnya di mana? Nah, untuk intraday-nya di mana? Nah, untuk ininya nanti kalian bisa nilai sendiri ya. Maksudnya bisa ambil nih momen-momen seperti apa. Tapi yang penting di Bollinger Band ini sendiri kita bisa manfaatin momen-momennya. Yang pertama tadi, walaupun kita nggak pakai Bollinger Band, nah, itu tadi yang weekly Jumat ya. Nah, yang penting ada hike yang memberikan kenaikan di atas 10%, itu bisa kita buat watchlist. Jadi saham kita akan lebih kecil watchlistnya. Jadi saham-saham yang kita iniin itu saham-saham yang kenaikannya mampu memberikan kenaikan di atas 10%. Biasanya nggak banyak sahamnya, apalagi kita fokus di saham yang harga 500 ke bawah ya. Jadi kenapa saya sukanya di saham gorengan di harga 500? Ya karena fraksi harga ya, bukan karena, jadi sama sekali saya tidak melihat fundamental. Sama sekali tidak melihat fundamental itu saham itu bagus atau tidak. Lebih acuannya adalah di statistik historical pergerakan itu sendiri ya. Karena saham itu ya pasti akan sesuai dengan historikalnya. Kecuali memang ada news yang benar-benar dadakan banget ya, kayak kemarin sempet ya tiba-tiba ISG 2% nih nggak sesuai dengan feel dan strategi dan analisa kita. Nah itu wajar lah, sangat wajar sekali kalau misalkan tiba-tiba drop, ternyata ISG sudah 2%, ada kepanikan selling. Nah, itu wajar lah. Itu biasanya yang hanya membatasi ataupun memperkecil yang tadinya target kita mingguannya itu di atas 10%, ternyata cuma 5% ataupun 3% seperti itu. Tapi jarang ya. Nah, sekarang saya lihat contoh untuk intraday yang saham-saham yang mau
buat scalping. Nah, buat scalping. Saya kembali lagi di yang saya tandain ini aja ya, jadi biar lebih cepat aja. Nah, saya lihat di 1 menit. Nah, kita lihat 1 menit. Oh, kalau ini dia terlalu panjang. Terlalu panjang. Oke, sebentar. Kita balik lagi ke daily. Tandanya saya rubah. Tandanya saya ambil di sini sama di sini. Nah, ini 2 candle ini daily ya, harian. Kita mau scalping. Nah, scalping itu kita manfaatin di saat momen koreksi. Aduh. 5 menitnya mau nggak? Ya, 5 menitnya mau. Masih loading. Masih loading. Oke. Nah, ini 5 menit. 5 menitnya mau ya. Nah, saham-saham yang bisa kita manfaatin di saat koreksi, nah itu time frame-nya bisa diperkecil 5 menit ke bawah ya, 5 menit, 3 menit, 1 menit. Nah, itu kan kalau misalkan yang memang mantau banget ya, yang mantau banget itu misalkan ada saham itu naik terus nih, naik dari apa namanya sampai di atas 10% sekalipun, ya kita kalau memang apa namanya menunggu saat momen koreksi bisa pakai ini aja, Bollinger Band. Cukup pakai Bollinger Band. Ya, di mana pengambilan momen buy-nya kalau untuk Bollinger Band, kalian tuh bisa tunggu saham itu candle-nya, nanti time frame-nya bisa disesuaikan. Kalau 5 menit, ini saya pakai 5 menit ya. Kalau di sini 5 menitnya kayaknya hanya di tanggal 22 Desember itu di apa namanya jam 1.45 menit itu ada satu candle yang time frame 5 menitnya dia closing di bawah BB bawah, Bollinger Band bawah. Itu kalian bisa masuk saham-saham apa namanya di saat momen itu. Karena saham ini memang mengalami kenaikan dan penurunannya ini adalah momen koreksinya. Nah, acuannya adalah saham yang keluar dari BB ke bawah itu akan kembali lagi ke dalam BB-nya. Jadi acuannya kalau scalping kan ya nggak banyak kan, paling ya 2% lah, bisa dibuat minimal ataupun 1,5%. Sangat besar harapannya potensinya akan tercapai. Nah, terus statistik dari saham TRIS sendiri ini kalian bisa perhatikan dia di jam-jam berapa ditariknya misalnya. Kalau di sini itu hampir sama ya. Nah, ini kan di 22 Desember jam 1.45 nih. Nah, kita beli nih. Waktu itu harganya masih di closing 204. Oke lah, kita dapat di 206 ataupun 208. Nah, tapi saham itu keluar nih dari BB ke bawah. Nah, berarti kan harapannya saham itu akan kembali lagi ke BB, naik ke dalam garis BB bawah ini ya. Nah, ternyata di jam 14.45 langsung boom naik ke atas. Nah, terus historical dari TRIS ini sendiri itu hampir sama. Nah, nih, kalian bisa lihat ya, perhatikan. Ini jam 13.40 dia turun ke bawah. Nah, terus di jam 14.10 dia juga turun lagi di bawah BB. Nah, terus di jam-jam 14.45 itu naik ke atas. Nah, itu bisa dimanfaatin dalam time frame lebih pendeknya untuk scalping ya. Jadi untuk scalping yang mantau bid offer bisa dipandu dengan ini. Jadi bisa ditampilkan chart di samping dan bid offernya yang biasa mantau bid offer. Nah, itu untuk scalping. Terus ini saya record ya, nanti kalian bisa ini sendiri apa namanya bisa diputar ulang. Time frame-nya disesuaikan ya, 5 menit ke bawah ya, 5 menit, 3 menit, 1 menit. Ini kalau saya buat 1 menit ternyata saham ini bisa apa namanya valid invalid kode. Nah, sekarang saya kembali ke weekly. Nah, sekarang bagaimana ya untuk swing? Nah, ya untuk swing sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, untuk yang swing, kalian bisa cari saham-saham yang mampu closing
closing high dan closingnya itu di atas BB. Karena kenapa? Saham-saham yang di weekly-nya dia mampu closing dan high di atas BB, dia menandakan saham itu pasti break resistance. Nah, break resistance-nya di mana? Nah, ini ya. Break resistance-nya kan sudah kelihatan. Ini, nah area ini ya. Nah, ini. Nah, ini weekly. Nah, ini candle weekly dia break. Nah, pasti dia kalau udah break di atas di resist sebelumnya pasti dia keluar dari BB atas, high dan closingnya. Nah, kalian bisa cari saham itu yang seperti itu. Karena peluangnya dia akan memberikan high lagi ke depannya besoknya. Dan ini tinggi lagi ya. Ini dari candle ini aja udah memberikan 65% kenaikan. Nah, sedangkan kalau candle yang ini berapa persen? Kita lihat. Kita lihat ini perkiraan itu 55%. Kurang lebih ya, 56% lah. Nah, ini satu minggu ini 65, ini 56. Berarti ya banyak banget nih dalam satu minggu dia memberikan kenaikan seperti itu. Walaupun daily-nya ada 1 ataupun 2 hari koreksi wajar ya. Yang terpenting adalah kalian tetap cari acuan yang high-nya yang seperti yang saya jelasin tadi ya, yang mampu memberikan kenaikan di atas 10%. Udah nggak usah ganti-ganti saham lagi, udah. Kalian bisa perhatikan itu aja. Nah, terus ini saya sudah tunggu. Saya malah jujur kemarin saya malah sangkut di sini di 230 saya belinya. Nah, 230. Ternyata saya lakunya karena udah dibawa turun dulu waktu itu ya, dan saya butuh dana, jadi akhirnya saya cut loss di 220. Nah, ternyata dia memberikan high lagi nih di sini. Dan kalaupun saya beli di hari Jumat di sini di tanggal di 5 Desember, berarti tanggal 9-nya saya beli di closing, ini ada high lagi minggunya. Dan ini kalau beli lagi kemarin, wah cuan besar ya. Kalau beli closing hari Jumat kemarin, ini hari Jumat terus saya pasti ada kasih masuk ini. Di tanggal 12 Desember ya. Nah, berarti ini tanggal 16 Desember ya. 16 Desember. Coba saya liatin. Liatin ya. Nah, 16 Desember. Nah, ini ya. 23 kemarin, sorry. Bentar. Nah, ini. Tris ya. 16 Desember ini jatuhnya hari Jumat. Ya, ini sahamnya Tris. Kita lihat semua di sini. Nah, NCA, INDX, Tris, RTX. Nah, kita lihat lah saham-saham ini aja ya. Tris sudah kelihatan ya. Nah, Tris sudah kelihatan nih. Hari Seninnya untuk minggu kemarin, ini kan tanggal 16 Desember. Berarti minggu kemarin itu berawal dari tanggal 20 sampai tanggal 23. Nah, sampai tanggal 23. Ternyata mampu memberikan kenaikan segini banyak ini, sebesar. Coba berapa ya kenaikannya? Saya tarik dulu. Estimasi perkiraannya berapa? Saya ambil di closingnya. Misalkan diambil closingnya 53%. Kalau cuma kita mau target 5% seminggu, ya kan swing kan bisa target 5% kan, nggak harus 10%. Namanya juga swing kan gitu. Nah, sekarang saya lihat tadi ada BBRM. Weekly berarti tanggal, nah ini ya 5 Desember di sini kan. Nah, 5 Desember berarti Jumatnya jatuhnya di tanggal 9. Jatuhnya di tanggal 9. Oke.
Saya nggak jauh-jauh ngambilnya, nggak terlalu ribet di chartnya. Ini bisa kita langsung buat formulanya. Kita bisa langsung buat formulanya. Jadi screener langsung kita ketemunya di Jumat. Jumat apa yang keluar? Oh ini, ya udah. Saya beli di hari Jumat itu. Misalkan untuk swing bisa, untuk BSJP bisa. Ya. Ini 5 Desember. Berarti hari Jumatnya tanggal 9 itu di sini. Ya, tanggal 9-nya di sini. Berarti beli closing di 69. Ya. Kalau kita cuma sampai target 5%, ini aja udah nyampe di harga 86 high-nya. Berarti udah lebih ya. Udah pasti lebih. Udah pasti lebih dari target acuan 5%. Nah, ini di hari Seninnya ya. Belum hari Selasa. Nah, itu udah 25% kenaikannya. Beli Jumat, Seninnya udah naik 25%. Itu BBRF. Nah, terus BBRM sendiri, dia kalau kita tahu di awal, di tanggal ini tanggal berapa? Ini 28 November. 28 November ketemunya untuk hari Jumat itu di tanggal 2 ya, 2 Desember. Nah, saham ini secara weekly dia memberikan kenaikan dan closing dan high di atas BB, di atas Bollinger Band atas. Berarti bisa buat acuan terus untuk saham ini untuk kelanjutan minggunya, untuk minggu setelahnya ya. Terus kita buat ini sampai ada candle merah seperti ini. Ini pun kalaupun candle merah, ini masih ada high. Saya yakin masih ada high. Walaupun ini sekarang closing 74 ya. Nanti saya rasa kalau 76, 77 itu pasti kena gitu ya, untuk high-nya. Walaupun nanti endingnya dia akan turun. Tapi kita kan nggak peduli untuk endingnya. Pasti dia akan, yang penting ada high atas yang kita cari. GTC target 5% udah. Entah tercapainya di hari Kamis, hari Rabu, hari Jumat ya, terserah gitu ya. Itu untuk untuk diswingin ya, untuk swing ya. Nah, terus selama saham itu closingnya hijau ya di weekly-nya dan terus berada di atas Bollinger Band dan historical statistiknya sendiri itu dia ekornya panjang-panjang atasnya. Itu terus kalian watchlist BRM. Nah, ini ekornya panjang. Nah, terus sama apa lagi? INDX. Nah, INDX ini juga kita lihat INDX. Dari setelah ini saya buka pertanyaan. Nah, INDX weekly-nya. Nah, di sini tanggal 21 November, ini tanggal 28 November. Nah, 28 November aja kalau jatuhnya tanggal 2 Desember hari Jumat, besoknya masih naik. Nah, sekarang weekly-nya dia ini masih historicalnya sama nih. Dia masih di atas middle-nya, di atas middle BB-nya. Jadi saham ini masih cukup rame ya ditransaksikan. Nah, mengartikan saham itu rame atau tidak, kalian bisa lihat pola dari BB-nya sendiri. Kalau BB-nya itu membesar antara jarak garis bawah, BB bawah dan BB atas itu jarak jauh, berarti saham itu lagi rame. Ya. Valuasi transaksinya pasti besar-besar. Nah, apalagi kalau bisa dapat saham yang memang dari awal setway seperti ini. Ya. Awal pertama kali BB-nya itu membuka ke atas dan yang bawah itu juga ke bawah. Ini ibarat buaya, ya mulutnya udah mulai ngebuka ke atas dan ke bawah. Ya ini udah mulai tinggal isi-isinya aja. Ikutin. Semakin lebar ya semakin rame saham itu. Dan di saat kondisi turun, saham itu bearish, itu pun kalau candlenya merah-merah dan BB-nya membesar, itu juga rame orang jualan gitu ya, rame trader jualan gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk time frame yang sekarang INDX ini saya masih optimis dia ada high JP-nya belum kelihatan ini jackpotnya. Di mana bisa kelihatan jackpotnya? Kita bisa lihat dari historicalnya di sini ya.
Nah ini pendek-pendek, ini belum ada yang seperti ini, maksud saya JP-nya itu belum ada seperti ini. Jadi kalau volumenya mungkin dia masih kecil ini. Coba volumenya ada nggak ya? Oh, volumenya belum saya ini. Nah ini kalau kelihatan volumenya bisa kecil-kecil Mas Yan. Nah weekly-nya ini masih belum ada 320 saya rasa besar potensinya untuk tercapai. Jadi ini mulai ngebuka ke atas dan ini mulai naik ke atas. Jadi ada kecenderungan antara sideways dan fluktuasi ke bawah ke atas lagi ya. Nah, untuk weekly. Tapi untuk daily saham ini mampu memberikan kenaikan 2% per hari. Jadi per harinya itu bisa minimal 2% bisa kecapai. Ekornya atasnya panjang-panjang. Nah, kalau dari dari daily saham indeks ini kalau misalkan selalu ada nih hari pertama dan hari kedua, contohnya tanggal 14 Desember dan tanggal 15 Desember nih, sahamnya selalu open gap. Nah, kalau sahamnya ini yang dijelasin BBRM tapi di layarnya kok Santris naik. Oh, oke, sorry. Udah masih kendala belum untuk layarnya? Buka aja mic-nya nggak apa-apa. Biar saya langsung tahu. Kalau ngechat nanti saya telat. Udah sesuai ya? Halo, screen-nya udah sesuai belum? Udah. Halo? Tolong buka mic-nya salah satu. Screen-nya udah sesuai belum? Maksudnya udah nggak delay ya? Delay-nya sebentar paling ya? Sudah, Mas. Mas Andi, Mas Dedi, coba buka mic-nya. Atau Kak Sri? Layarnya, Siap, Oke, belum? Oke. Nggak ada ya? layarnya numpuk. Loh, kemana suaranya kok nggak ada? Layarnya numpuk. Nah, ini bagus. Sudah indeks. Godein sudah, tapi kok nggak dengar ya? Ini cek. Oke. Nah, INDX ya. Nanti langsung ngecek tombol mic-nya ya. Untuk kalau misalkan ada kendala. Nah, kembali lagi ke INDX ya. INDX ini kalau udah sideways seperti ini sama seperti pergerakannya. Nah, saham ini karakternya selalunya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pertama kali candle-nya itu hijau, tapi open-nya itu nge-gap ke bawah. Nah, itu besoknya kecenderungannya pasti nge-gap lagi dan banyak nge-gap gitu. Jadi, kalau misalkan yang suka INDX ya udah tungguin INDX di saat opening berapa gitu. Langsung lihat warna base kita sudah tahu nih closing kemarin di harga berapa. Nah, openingnya hari ini berapa gitu ya. Langsung jadi bisa HK-nya itu ya di atas, pastinya di bawah closing kemarin kan. Jadi kalau misalkan closing harga 300, jadi saya langsung HK di misalkan di 290, 294. Nah, kita bisa HK di situ. Jadi nanti kan dapatnya di kalau di pra opening kan bisa dapat di harga lebih perkecil. Tapi kalau bisa pas openingnya tahu nih berapa, misalkan openingnya 6% dari 300, misalkan di 280 lah misalkan. Nah, kita langsung haksa. Jadi jangan antri lagi, langsung haksa di 286. Apa-apa. Karena kalau misalkan offernya itu masih 282, 284, nah kita kan dapatnya di 282.
Jadi karena pasti bid offernya pasti kecil pertama kali dia opening, itu pasti bid offernya pasti kecil. Karena penyesuaian dari pra opening itu kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba langsung opening cuman satu lot, tiba-tiba ngedrop ke bawah. Bisa juga ada yang pas opening gap openingnya ke atas padahal cuma satu lot ya. Kayak gitu. Nah, karakternya dari indeks itu ya pasti kecenderungannya akan sama. Di historicalnya ini udah mulai sideways. Nah, ini udah mulai sideways. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini ada kecenderungannya mungkin ada koreksi wajar untuk sideways-nya, tapi Bollinger Band-nya sendiri itu udah membesar di sini ya. Nah, ini membesar, ada transaksinya udah rame, ini udah mulai memperkecil ya. Dan ini juga mulai membuka ke bawah dan ke atas. Nah, ini kecenderungannya akan kembali lagi running ya. Kembali lagi running untuk transaksi besar. Itu untuk INDX. Nah, ini ada FTX dan MTPS ya. NZIA belum ya, NZIA belum saya ini ya. Nah, NZIA juga nih ya. Kemarin kan ada yang, waduh NZIA nggak jalan. Saya bilang, saya diem aja gitu ya. Karena saya masih yakin di weekly-nya. Weekly-nya belum kelihatan. Nah ini ya. Nah ini. NZIA, candle atasnya ekornya panjang-panjang. Udah kita watchlist saja ini NZIA. Nah, tapi ini udah naiknya tinggi banget ya. Nah, sama kayak SDPC gitu ya. Kenaikan udah tinggi banget. Weekly-nya mungkin akan ada koreksi untuk weekly candle-nya, tapi pasti ada high. Ya. Pasti ada. Ini sekarang 264 nih. Nah, 264. Nah, nanti kalian bisa cek untuk minggu depan sampai hari Jumat itu high-nya berapa. Saya rasa kalau 274, 276 kena ya. Rasa kena masih ya. Ini 264 nih. Berarti kalau tarikannya berapa persen ya misalkan ya. Coba kita tarik di sini sampai 2 di sinilah. Nah, ini cuma 3,8%, 4%-an lah. Nah, ini di 276. Nah, saya rasa kalau high-nya di situ masih dapat. Ini kalau BSJP cuma 2% ya masih dapat. Jadi untuk menu ATM sendiri, kalau kita sudah tahu secara weekly, jadi ya memperkecil resiko untuk cut loss. Jadi selagi misalkan kita sudah dapat saham seperti ini dan hari Seninnya turun, tapi belum ada high yang melebihi dari closing kemarin, nah itu ya kita bisa tunggu dulu, kita hold dulu gitu ya. Kita hold, bahkan nanti kalau misalkan hari keduanya juga masih turun, nah kita bisa manfaatin averaging untuk memperkecil range jarak dari harga beli kita dengan harga yang sekarang. Nah, nanti di saat dia membentukkan high ke atas, nah kita bisa cuannya bisa 2 kali ya, malah 2 kali lipat. Itu untuk NZIA. Nah, SDPC juga sama nih. Ini SDPC. Dia lagi dapat di 14 November ya. Hari Senin 14 November, Jumatnya berarti kurang lebih di tanggal 18 November. Sahamnya udah di atas, Bollinger Band atas, dan Bollinger Band-nya udah mulai ngebuka ke atas. Nah, ini udah pasti transaksinya akan membesar gitu ya. Jadi saham itu pasti akan rame gitu ya. Karena indikator dari Bollinger Band ini memberikan informasi di saat pembukaan di awal dan terus membuka, berarti saham itu rame gitu. Saham itu lagi rame ditransaksikan. Terus untuk daily-nya, apakah dia selalu mampu memberikan kenaikan 2%? Nah, ini karakternya bisa kalian bisa cari sendiri. Oh, kalau misalkan 2 hari ini nggak mampu 2%, dalam 5 candle ini berapa win rate-nya? Kalau win rate-nya di atas 80% ya bisa diambil untuk harian. Jadi mainnya saham-saham itu gitu ya. Sampai bener-bener nanti mentoknya itu adalah ini BBRM. Nah, mentoknya di BBRM sama apa tadi pertama ya?
Nah, BBRM nah kayak gini ya, udah closing di merah. Nah, kalau merah candle weekly-nya udah mulai merah, berarti ada kecenderungan untuk turun lagi, turun dulu ya untuk koreksi wajar. Karena ini kan belum ada koreksi nih selama 28 November sampai 12 Desember. Jadi belum ada koreksi. Jadi kalaupun ada koreksi juga pasti masih ada hype-nya. Tapi kita agak sedikit risk minimalis lah ya. Jadi ini BBRM saya agak tinggal sedikit dulu lah. Saya tunggu agak mereda. Jumat depan saya akan lihat seperti apa. Kalau closingnya merah, saya ambil lagi. Saya belinya di hari Jumat khusus untuk BBRM nih misalkan. Karena Jumat ini hari Jumat dia udah closing merah candlenya. Weekly-nya udah merah juga. Berarti ada kecenderungan dia akan turun. Nah, berarti Jumat depan saya harus ambil. Nah, Jumat sekarang udah diambil nih. Nah, Jumat depan baru ngambil lagi. Gitu ya. Untuk memanfaatkan hype untuk minggu depannya. Oke, sekarang saya buka pertanyaan. Sampai di sini ada nggak yang mau ditanyain? Sebelum saya coba buatin formulanya. Pak, saya mau tanya Pak. Pak Irul. Halo, Mas Dedi? Ya, mau tanya boleh Pak? Suara Mas Dedi kenapa nggak kedengar ya? Sebentar ya. Oh, sebentar. Tes. Oh, bisa. Tes 1. Halo? Iya Mas. Halo. Ya, bisa dengar ya Pak? Oke, udah aman. Oke, silakan. Mau tanya itu Pak, yang soal tadi tentang Bollinger Band itu, kalau kita mau lihat yang kenaikan berapa puluh persen itu, untuk memilih sahamnya itu berarti baiknya yang sedang posisi di atas garis min ya Pak, garis tengah maksudnya, jangan yang di bawah gitu. Untuk memfilternya lebih bagus yang di atas, Bollinger Band atas topnya, Bollinger Band BB atasnya. Ya berarti kalau sudah berada di posisi tengah atau di bawah lebih baik jangan ya Pak ya. Kalau Mas di tengah, berarti kan dia tinggal kita lihat jarak atas dan bawah. Nah contoh lah di sini nih, dia memang pergerakannya masih di tengah ya. Nah tapi dia atas dan bawah ini masih cenderung datar, jadi saham ini nggak terlalu rame lah untuk ininya, tapi tetap bisa kita ambil selagi dia masih memberikan high, misalkan kalau dari setway-nya ini misal 5% ataupun 10% ya nggak masalah sih sebenarnya gitu. Contoh yang di sini nih candlenya panjang tapi masih setway ya bisa aja gitu. Tapi acuan lebih bagus sih seperti ini Mas, udah keluar ke atas menandakan lebih menarik yang kalau sudah tembus ke atas ya Pak itu ya Pak. Ya, berarti dia udah confirm break resistant kan? Oh, ya oke Pak, terima kasih Pak. Siap. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, saya coba buatin di formula ya. Saya cobain formulanya. Nah, rekan-rekan nanti saya saranin bisa untuk mulai membuat formula di sini ya. Jadi biar katakan saya ada yang waktu tidak sempat karena kan servernya ini kadang-kadang ngedrop tiba-tiba gitu ya. Itu ya, jadi sinyalnya nggak akan keluar di Telegram gitu ya, karena sinyalnya pengaruhnya memang dari servernya. Tapi kalau DSI saya itu akan tetap jalan. Contoh nih di sini ya, ini kan grup saya. Nah di grup sini misalkan kan alertnya itu ada di sini. Ini alert utamanya akan dikirim ke alert yang di sini. Nah ini kan rekan-rekan yang bisa melihatnya di sini kan. Nah kalau servernya yang dari DSI yang merah ini ke alert sinyal ini kendala, ngedrop, ini nggak akan keluar, tapi DSI saya yang di sini akan keluar. Jadi saya hanya bisa manualnya ya, misalkan kayak gini nih, saya langsung
forward ketemunya, tapi kan nggak bisa semua saya forward gitu ya, pasti akan ketinggalan jamnya juga akhirnya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada kendala-kendala, mohon maaf ya di alertnya. Nah, kembali di sini. Nah, sekarang saya buatin. Nah, saya singgung sedikit nih yang belum bisa ngebuat DSI. Memang DSI ini langganan ya. DSI ini langganan. Nah, langganannya ini saya rasa sih kalau misalkan rekan-rekan saya mau memanfaatin DSI selama 2 bulan, ya udah 2 bulan itu kalau DSI kan 80.000 ya, kalau nggak salah sekarang udah sama PPN itu 106.000, itu 1 bulan. Nah jadi dengan biaya 106.000 untuk 1 bulan, rekan-rekan bisa ambil screener saham dulu. Nah, kedepannya setelah 2 bulan uji tes backtesting dari DSI, nggak pakai DSI lagi secara prabayar nggak masalah. Kan akhirnya tahu nih seperti ini polanya. Kita udah dapet saham-saham seperti ini. Jadi kita tinggal cek manual. Nah, cek manual, oh BBRM gimana nih daily-nya gitu ya. Terus saham-saham WAPO, apa NGA, apa BBRM, apa SDBC, apa BKDP gitu ya. Itu seperti apa. Nah, ini tinggal upgrade to premium ya, seperti ini. Nah, ini tinggal kalian anuin lah. Nah, terus yang belum tahu, link to Telegram. Nah, ini tinggal masukin aja link Telegram kalian di sini. Nah, nanti apa yang screener apa yang kalian sudah terapkan akan dikirim ke Telegram yang bentuknya adalah yang merah ini. Data saham 8 boot ya, punya saya 8. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang itu beda-beda. Itu cuman kodenya aja, tapi isinya sama sebenarnya. Ini sama cara kerjanya. Oke. Nah, terus sekarang saya coba screener, saya buat. Nah, ini saya kemarin sudah sempat buat ya. Saya sudah sempat buat. Wow, panjang sekali ini perubahan weekly. Nih. Weekly BB. Nah, nih kalian bisa lihat ya, IDEA, NICL, FIN, WAPO, TRIS, dan INPS. Nah, ini karena saya ambilnya sahamnya kalau nggak salah itu weekly-nya itu di bawah 2.000 harganya ya. Harganya di bawah 2.000. Jadi cuma saham-saham ini yang muncul. Nah, sekarang saya coba lihat NICL ya. Seperti apa NICL? Kita lihat. Nah, NICL muncul karena saham dia closing di atas BB, ya, di atas garis Bollinger Band atas ini. Jadi dia muncul di screener saya. Nah, jadi saya bisa pantau nih saham ini dan sekaligus saya lihat secara historical sebelumnya dia ada ekor atas ini. Nah, jadi saya tinggal ambil momen buy-nya di mana. Apa saya mau ambil momen buy nanti di hari Jumat atau nanti halo? Oke, ada kendala? Sorry, silakan. Oke, sudah. Oke. Nah, NICL sendiri ya, ini udah closing di atas BB atas ini. Jadi saya bisa watchlist. Nah, BB-nya kan di sini nih, closingnya. Nah, saya bisa watchlist untuk minggu depan. Nah, secara historikalnya dia ada ekor-ekor atas ini. Nah, jadi udah enak nih. Oh, pertama katakan dia dapat 28 Desember nih. 28 Desember berarti 28 November berarti jatuhnya 2 Desember kan Jumatnya. Saya beli Jumat. Nah, apapun yang terjadi hari Senin sampai Jumat minggu depannya ya biarin gitu loh, maksudnya yang penting saya target 5% deh, ya udah, entah nanti jatuhnya kenanya di hari Rabu, apa di hari Senin, apa di hari Jumatnya sekalipun ya, walaupun nanti koreksi-koreksi ya udah saya biarin dulu, bahkan kalau memang ada pas momen juga bisa averaging kan gitu. Nah, sekarang kan kalau kita lihat secara weekly, NICL sendiri kan kenaikannya lumayan nih, berarti mungkin ada momen koreksi misalkan, kita sudah tahu nih, wah ini ada momen koreksi paling
karena weekly-nya aja udah naik tinggi banget nih. Naik tingginya udah sampai 22%. Oke. Daily-nya seperti apa? Kita lihat daily-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat daily-nya di sini dia break resistance ya. Nah, ini break resistance-nya di mana sih? Yang dibilang resisten itu kita ambil high sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, ini high sebelumnya. Ini nggak kehalang nih. Nah, ini. Nah, ini ya, garis hitam ini. Ini adalah high sebelumnya dan harganya di atas high-nya, berarti kan break resistance. Nah, terus apalagi yang kita perlu lihat? Ada ekor-ekor atas nggak nih di daily chart-nya? Ini kan daily. Ternyata banyak nih dalam satu minggu ini ya. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nih. Ada tiga candle yang memberikan ekor atas. Ya secara kasat mata seperti ini kita lihat, wah ini pasti di atas 2%. Yang candle 22 Desember sama 20 Desember. Nah, berarti untuk besoknya 23 Desember Jumat ini saya ambil, berarti ada peluang high yang akan dibentuk. Nah, entah nanti high-nya 5% atau 2% ya. BSJP kemarin pasti masuk ya. Kalau nggak salah saya ada buat BSJP-nya itu. Saya coba lihat sebentar. Apakah ada? Nah, ini ada ya. Jumat NICL. Nah, ini saham ini peluang minimal target 5% dalam satu candle weekly. Close Jumat to high Jumat. Berarti closing Jumat tanggal 23 sampai high Jumat tanggal 30. Nah, berarti tanggal 30 nanti nyampe nggak 5%. Jadi yang bisa dibuat swingnya di seperti ini. Jadi yang mau BSJP-nya mau ambil harian ya udah 2%. Tapi yang mau swing ya silakan langsung kasih TP 5% selama 1 minggu. Lumayan kan, kita nggak bisa mantau nih, nggak bisa mantau pasar. Ya udah saya beli selama 1 minggu aja call-nya. Entah nanti terjual hari Senin, Jumat, Selasa, Rabu atau Jumat. Oke. Terserah pasarnya. Nah, tapi kalau saya lihat sekarang untuk NICL candle-nya sendiri seperti ini, saya rasa kita sama-sama yakin dia akan memberikan high untuk hari Senin, Selasa atau hari Rabu ya, atau minggu depan lah pastinya. Dari harga 152 kalau 2% atau 5%, sebentar saya coba ambilin mana kalkulator saya. Jadi biar sama-sama bisa langsung nge-target lah ya. Ini 1152 kita ambil ditambah 5%, itu nanti jatuhnya di 160. 5%-nya. Harganya berarti targetnya 160. Karena 160 itu adalah angka bulat, biasanya kalau kita ketinggalan pasang jual, biasanya offernya itu akan tebal. Karena harga-harga yang genap itu biasanya cenderung di tebal ya. Offernya ataupun bidnya itu bisa ditebal. Berarti bagaimana kalau dengan targetnya 160 itu offernya biasanya selalunya tebal, berarti ya kita turunin lah 158. Seperti itulah ya. Jadi yang penting ada YPC dan cuan lah. Nah, terus tadi ada saham apa lagi? Ini ada saham Wapu. Nah, Wapu masuk ya. Nah, ini Wapu. Ini daily-nya, kita lihat weekly-nya, masuk nggak Wapu? Nah, Wapu. Wapunya aja dia mulai membesar lagi nih transaksinya, dan high-nya lumayan nih, tinggi-tinggi gitu ya. Nah, itu bisa kita ambil momennya. Nah, terus yang scalping, nah kita tinggal ambil momen coba kita daily. Nah, daily seperti ini. Kita langsung tarik di 5 menit coba. 5 menit seperti apa? Nah, nih. Ini jam 9. Ini jam 9. Oke, ini jam 9. Jam 9 23 Desember. Berarti open ARB ya, Wapu itu kemarin berarti ya. Wapu kemarin berarti masuk sinyal ARB ya untuk hari Jumat kemarin pastinya. Karena dia udah keluar BB, berarti 1 menitnya pasti lebih cepat lagi nih, bukan ini kan 5 menit.
Nah, nanti kalau yang 1 menit itu lebih cepat lagi. Coba 1 menit bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa. Wah, ini bisa. Nah, rekan-rekan bisa cari yang sahamnya misalkan pakai 1 menit. Untuk scalping, cari misalkan tuh saham itu naik posisinya ya. Saham itu posisinya naik, tiba-tiba dia ada koreksi dan closing ataupun sampai open itu di bawah BB. Di bawah BB bawah 1 menit, dalam time frame 1 menit. Nah, itu cenderungnya akan kembali lagi ke atas. Kenapa saya yakin seperti itu? Kalian pasti semua pernah saya info lah. Ada yang bilang keluar dari kandang nih, kayak saham-saham yang sinyal ARB itu arah. Biasanya kalau open gap ke bawah, contoh ini WAPO, ini tanggal 28 Desember nih. 28 Desember dia open gap ke bawah. Nah, ini opennya juga keluar dari bawah nih, keluar dari BB bawah. Ini daily ya, ini daily. Berarti ada momen dia akan masuk kembali. Walaupun endingnya nanti akan turun ke bawah, tapi kan kita nggak tahu, nggak peduli endingnya untuk hari setelahnya ya. Yang penting kita sudah dapat hari pertama. Wah, ini dapat nih sahamnya open di bawah BB. Saya masuk. Nah, targetnya di mana ya? Silahkan di acuan targetnya. Yang penting dia akan kembali di dalam BB, ya, dalam BB bawahnya. Nah, dia akan masuk ke kandangnya lagi. Ya. Nah, kalau nggak salah itu saham apa ya yang pernah tinggi? Kalau nggak salah Esta, ya. Coba saya lihat Esta. Bukan Esta, bukan. Apa ya kemarin Mas ini yang biasanya Mas Dedi biasanya yang saling bilang in out itu ya. GPSO apa ya? GPSO nggak ada ya. Ya penting ya itulah. Jadi yang pasti kalau dapat saham-saham yang open di bawah, apalagi open ARB bawah dan di bawah lagi di bawah BB, kita bisa lebih optimis lagi karena begini, saham yang downtrend sekalipun yang turun dalam keadaan turun itu nggak akan terus turun gitu, dia akan tarik nafas lah, sama aja dengan saham yang mengalami kenaikan tinggi seperti ini, dia akan tarik nafasnya bagaimana, apa sih maksudnya? Kalau misalkan dia naik seperti ini ya, tarik nafas tuh ya ini, tarikannya ini, koreksi ini. Nah, sedangkan kalau saham yang turun saham yang lebih inilah, STPC coba. Kalau ini daily bukan. Tris tadi lah, Tris. Nah, ini turunnya ini pasti akan ada tarikan ke atas untuk nafas. Untuk dia ini akan valid turun itu hanya koreksi wajar. Kalau dia valid turun biasanya seperti ini pergerakannya. Kalau digambarkan itu nanti munculnya seperti ini. Ini ya. Nah, ini turun dulu terus naik. Nah, naiknya ini hanya setengah dari penurunannya ini. Nah, ini setengah. Nah, nanti di sini koreksi. Nah, jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan uptrend itu adalah low, high, higher low, higher high, berarti di sini nanti ketemunya adalah high, low, ya, terus lower high, higher low, gitu. Lower low, gitu ya. Lower low-nya di sini. Jadi saham yang turun itu kalian bisa buat saham yang misalnya saham naik kayak gini posisinya, ambil setengahnya, ini 50%-nya. Biasanya koreksinya kalau Fibonacci seperti itu kan, angka 50 adalah angka di mana saham itu akan memberikan konfirmasi apakah dia akan naik berlanjut atau turun seperti ini atau dia seperti ini. Nah, kalau turun seperti ini berarti kan kenaikannya di sini itu gagal, berarti dia akan koreksi. Nah, sedangkan saham yang turun seperti ini dia akan nafas seperti ini, ambil 50%-nya. Nah, jadi jangan terlalu berharap dia akan terus naik nih. Nah, selagi dia nggak nembus dari setengahnya dan belum ada konfirmasi kembali ke atas, ya apalagi dia tiba-tiba kayak gini, udah alamat dia lower low bentuknya. Ini high, ini low, ini higher low, dan ini lower low. Lower high, ini lower low.
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang belum paham? Silakan. Sekarang apa namanya formulanya ya. Nah, formulanya Pak, maaf, Pak. Boleh tanya, Pak? ya. Itu, Pak. Kalau misalkan ada, kayak tadi kan saham-saham yang diambil contoh kan itu sedang lagi keluar dari Bollinger Band semua ya, Pak, tadi. Ya. Nah, ada nggak, Pak, kemungkinan saham-saham yang keluar itu atau esoknya minggu atau minggu berikutnya itu kan ditutup merah tadi seperti contohnya apa ya? Tris ya, yang merah. Oke, weekly ya. Merah. Lalu tahu-tahu minggu berikutnya tuh di dropin lagi, Pak, malah ke bawah, Bollinger yang bawah malahan. Itu kan berarti kan otomatis jauh, berarti kita harus pasang stop loss dong, Pak. Ya, bisa seperti itu, Mas. Jadi biasanya kayak gitu itu, yaitu yang saya bilang tadi, kegagalannya ada yang news sampai ISG sampai 2% minusnya. Itu yang paling ininya lah, paling kegagalan utamanya itu di situ. Tapi kalau misalkan secara historical sendiri, statistiknya ini sendiri, nah ini kita lihat posisinya seperti apa. Statistiknya, historicalnya dia mampu nih hike-nya tinggi-tinggi ya. Jadi kalau misalkan dalam 1 minggu turun sampai ke bawah nih ya, saya rasa nggak mungkin gitu ya. Berapa persen itu? Misalkan ini ya, contoh saya tariklah candle yang ini udah merah nih, terus candle yang di sini itu berapa? Kalau misalkan turun sampai ke bawah 50%, itu dalam 1 minggu berikutnya 50% turun ke bawah. Saya rasa kecil banget kemungkinannya, karena kan kita nggak lihat di sini, Mas. Kita lihat dari sebelah historical sebelumnya. Jadi untuk meminimalisir, berarti nggak ada nih penurunan yang 1 minggu di Tris itu tiba-tiba sampai drop 45 sampai 50% gitu. Tapi kalaupun memang ada, pasti ada ekor atas. Karena cenderungnya Tris ini hampir semua candle-nya secara weekly dia ada kayak ekor atas. Jadi masih ada momen nih untuk jualan. Kalaupun nggak sempet jualan, nggak sampai target 5%. Udah hari Kamis kita agak ragu-ragu, kok pasarnya agak cenderung merah terus nih. Ya udah kita TP 2% atau 1% pun untuk menghindari ketakutan atau gimana panik selling ya nggak masalah gitu. Tapi kan intinya meminimalis nih. Kalaupun stop loss-nya kalau misalkan nih stop loss-nya 10% ya lumayan kan untuk ininya kerugiannya. Paling itu sih, Mas. Jadi tetap lihat di historical sebelumnya juga. Jadi seperti apa? Ada nggak contohnya? Berarti amannya memang tadi ya, Pak, yang kalau dia udah tembus ke atas dan dia apalagi kalau dia setiap weeknya itu di atas terus, itu lebih aman ngambil yang saham seperti itu ya, Pak ya? Iya, benar. Apalagi kan BB-nya kan mau ngebuka ke atas nih. Nah, jadi ngebuka ke atasnya artinya saham ini lagi digoreng lah. Kalau kita bilang saham ini saham gorengan, ini lagi digoreng, ini lagi rame gitu ya. Ini lagi rame gitu. Jadi bisa lebih fokus yang di candle hijau yang closing di atas BB. Itu kan sudah positif break resist ya. Nah, ini closingnya udah di atas BB dan break resistant ini. Dan ini kalau nggak salah ya, ini weekly-nya ini berapa ini? Ini 304, ini berapa? 300. Nah, ini berarti secara ini 2021 Oktober. Nah, ini hampir menyentuh hikes dalam 1 tahun ya. Ini kan 1 tahun. Ini 1 November 2021 itu hike-nya 304. Nah, sekarang tahun ini Desember ini udah 300 nih harganya. Ini udah nyampe harga 300, berarti 4 poin lagi udah 304 udah sama nih. Nah, apakah
dia akan nembus high dari 1 tahun. Nah, kalau nembus high 1 tahun berarti ya keadaannya sebelumnya downtrend ini termasuk turun kan dari sini ya. Nah, kalau kita tarik jauh ya dari Januari 2017 sampai sekarang masih turun kan kalau kita tarik jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek berarti kalau tembus 304 berarti udah mulai manjat lagi nih. Berarti mungkin perusahaannya lagi bagus ya. Entah labanya, entah apa produksinya, entah apanya ya. Karena ini saya sama sekali nggak lihat dari segi fundamental. Menurut saya kalau belajar lihat fundamental agak terlalu ribet. Karena yang penting YPC aja ya saya. Oke, ada lagi? Gimana Mas Edi? Jelas? Oke Pak, terima kasih Pak Erol. Siap. Nah, ini caranya ya. Ini pref close. Oh sorry, pref weekly close kurang dari sebentar. Iya. Kurang dari weekly pref weekly Bollinger Band top. Nah, tinggal gini ya. Terus N close weekly di atas Bollinger Band top. And misalkan kita tambahin value lah. Karena kita sebenarnya sudah tahu saham yang closing di atas BB itu pasti value-nya besar ya. Tapi kita tambahin lah weekly value biar agak sedikit meminimalis dari saham-saham yang sepi ya. Sepi artinya itu yang bid offer-nya kecil-kecil. Nah, weekly value misalkan kita buat 2 miliar. Jadi dalam 1 minggu itu value-nya pergerakannya transaksinya 2 miliar. Nah, terus ditambahin N price-nya sekarang. Nah, kalian mau price-nya seperti apa? Yang suka LQ45 ya tinggal price kurang dari 2000. Nah, itu bisa. Nah, terus nanti ataupun bisa ditambahin kayak indeks ini ya. Saya lupa indeksnya, indeks ini nanti bisa ditambahin LQ45 gitu ya. Itu nanti akan keluar saham-saham LQ45 doang, itu bisa. Nah, biasanya saya buat itu price-nya kurang dari 700. And price di atas 50. Jadi saya maunya saham-saham yang di bawah 700 dan di atas 50. Test run. Apa yang nggak salah? Sebentar. Weekly close. And weekly. Ada yang salah apa? Equal weekly. Salah ya tulisan saya salah atau weekly-nya? Oh, ini ya salah. Nah, ini harus ini dulu weekly close. Nah, ini muncul sahamnya. Sama ya dengan punya saya tadi. IDEA, NICL, WAPO, dan TRIS. Sekarang saya lihatin WAPO. Nah, kalian bisa lihat WAPO weekly di atas. Nah, sebelumnya dia di bawah closingnya. Nah, closing di bawah BB. Nah, sekarang minggu sekarang dia di atas. Nah, IDEA apa? Nah, dia juga sama, walaupun minggu kemarin candlenya hijau tapi masih di bawah, tapi candle sekarang dia di atas. Ya, ini saya ini deh, biar kelihatan. Nah, nih, simple.
Jadi kalau mau buat pakai DSI kan ketemunya 4 nih. Nah, jadi dari 4 saham ini apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, contoh tadi kan kita sudah tahu nih TRIS seperti ini pergerakannya. Nah, IDEA, nah kalian bisa tarik tolak ukur dari ini weekly-nya. Oh, weekly-nya ini weekly minggu kemarin dia berapa persen nih? Dari profit closing ini ke high-nya. Nah, ini berapa persen dari closing kemarinnya. Nah, ini kalau penembusan nanti ini kan udah mulai ngebuka ke atas nih. Dia udah set way-nya udah lumayan lama nih dari Juni ya, dari Juni sampai terakhir berarti 12 Desember kemarin, Desember ini ya. Dia mulai pergerakan ngebuka ke atas nih BB-nya. BB atas ngebuka ke atas, BB bawah ngebuka. Berarti ya peluangnya bisa ngebuka sebesar seperti ini ya, berarti transaksinya akan besar di dia. Jadi entah karena dia perusahaannya mulai laba atau produksinya udah mulai bagus atau pengembangan usahanya bagus, jadi newsnya dapat, teknikalnya sudah tahu, sudah dapat juga gitu. Kalau memang ada yang membaca beritanya atau melihat laporan keuangannya. Nah, saya kembali lagi ke NICL coba. NICL. Nah, NICL sudah tahu ya, high-nya udah ada ekor-ekor atas nih. IDEA tadi belum kelihatan banget. Nah, yang kelihatan banget nih ya TRIS sama NICL. Nah, ini ada 4 saham. Yang weekly-nya di atas BB. Cara buatnya ini. Ini nanti saya share ya. Saya share di grup. Nah, permintaan saya jangan di-share ke grup lain ya. Atau ini cukup dipakai sendiri lah. Dan dikembangkan. Kalau misalkan saya mau di time frame mas, ya tinggal di ini kan weekly ini time frame. Nah, time frame dia tinggal diganti. Mau 15 menit, 5 menit ataupun 1 jam silahkan dikembangkan sendirilah. Nah, ini saya udah dapet, saya taruh sini dulu, nanti akan saya kirimkan ke grup. Ini saya simpan. Nah, break PB weekly. Ini kalau kita aktifkan, semua, ini akan muncul di grup ya, di Telegram. Tapi kalau nggak dicentang, dia akan muncul di ini doang, di notif DSI-nya aja. Save, oke. Nah, ini udah ada keterangan this premium future, please subscribe lah. Ini berarti masa berlangganan saya sudah habis. Berarti Senin pagi saya harus berlangganan lagi. Oke. Sekarang saya coba SDPC ya. SDPC, SDPC udah tinggi lah. Coba kita lihat BKDP. Nah, BKDP ini masih mau sideways ya kayaknya. Tapi ekor-ekor atasnya weekly-nya panjang-panjang kok, banyak panjang-panjang. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Jadi yang didapat malam ini adalah, saya ulang kembali ya, saya review kembali. Pertama, cek weekly. Weekly itu kalau misalkan ada saham saya memang mengalami kenaikan di atas 20%, bisa di watchlist. Jadi nggak perlu pindah-pindah saham. Jadi TRIS saja tiap hari gitu ya. Kita mainin TRIS saja. Jadi sampai benar-benar TRIS ya udah nggak ngasih high lagi gitu ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini kan misalkan dia koreksinya berlanjut ya. Yang merah ini dia nggak ada hijau ini, dia koreksinya berlanjut kan kayak ini nanti. Nah, seperti ini. Nah, dia udah mulai jenuh nih. Jenuhnya maksudnya ekor atasnya udah mulai berkurang. Ya, berarti udah bisa kita lupakan. Tapi kalau masih seperti ini ya berarti masih panjang nih. Ibarat umurnya untuk high di atas 2% masih panjang. Terus untuk Jumat. Nah, berarti kalau misalkan ini hari Seninnya memberikan kenaikan, terus Selasanya koreksi, yang nggak berani masuk, yang mau tunggu silahkan tunggu di hari Jumat. Khusus saham yang seperti ini saya buy Jumat biar agak lebih kerasa, misalkan cuannya dan nggak ragu-ragu ya boleh silakan. Walaupun endingnya pun closingnya merah ya,
di hari Jumat itu closingnya ARB sama seperti ini di 2 Desember itu closing ARB, berarti masih saya beli aja hari Jumat. Karena saya yakin ada high di atas 216, closingnya kan 216 nih. Nah, berarti kalau saya target 5% ya apa dari 216 ditambah 5%. Nah, berarti 226, 228. Nah, sedangkan high-nya itu nyampe di 268. Oke, terus untuk scalpingnya ke time frame lebih pendek. Sebelum ke scalping, kalau sudah dapat saham seperti ini, bagaimana untuk pengambilan Senin Selasa? Gitu. Misalkan saya saya ngambil Jumat, tapi Senin Selasanya saya mau main juga ya. Lihat daily seperti apa pergerakannya dari weekly yang terjadi Jumat selalunya. Nah, kalau seperti ini, nah saya rasa masih ada high juga nih, masih ada kenaikan. Nah, tapi kenaikannya cenderungnya nanti ada momen koreksi nafas. Koreksinya ini kan naiknya lumayan tinggi nih 3 hari. Nah, mungkin ada koreksi dulu, koreksi lagi. Sambil diamati ada nggak sih untuk saham TRIS ini yang biasanya cenderung tiba-tiba open gap. Ada beberapa kali ya, cuma 2 kali di sini ya, 2 kali di sini. Nah, berarti kalau misalkan ini sudah candle hijau tinggi terus besoknya ARB, nah tapi kan ada high dulu nih. Nah ini saya bilang ada high lagi, walaupun endingnya ARB. Untuk BSJP 2% kan masih dapat. Nah ARB terus nggak mau masuk, ya udah biarkan, nggak usah masuk, tunggu besoknya bagaimana. Masih ragu, oke tunggu sampai hari Jumat. Nah kalau misalkan ada yang terjadi open gap, oh kok tumben nih TRIS bisa open gap ya, misalkan 294 nih, besok opennya di 280, ya jangan nggak usah ragu, ambil aja 280 gitu ya, ambil aja masuk 280. Nah ya harapannya kan dia akan kembali gitu lah. Artinya pasti ada gap ya, maksudnya ada gap itu seperti ini nih. Nah dia kondisi turun, ini turunnya di closing 210, besoknya open di 197. Nah opennya 197, udah masuk 197. Itu pasti muncul di sinyal ARB itu arah kok. Kalau untuk saham yang gap down pasti muncul situ. Walaupun TRIS nanti juga tiba-tiba di sini kan closing nih 294. Tiba-tiba 6% opennya turun, ya udah pasti muncul di situ. Terus untuk scalpingnya tadi udah ya, scalpingnya tinggal diganti time frame 5 menit. Nah, 5 menit. Nah, saya tambahin sedikit untuk sinyal ARB itu arah. Nah, sinyal ARB itu arah kalau misalkan dapat sahamnya, terus kalian cek, wah ini keluar dari BB nih. Nah, terus kondisinya pasti kan kalau keluar dari BB pasti kondisinya turun ya udah pasti turun dalam lah, apa namanya, bearish ya. Nah tapi kan manfaatin di saat dia close di bawah BB itu akan cenderungnya akan kembali. Nah jadi apa yang bisa kita ambil dari situ ya, kalau misalnya kita cuma 2-3%, 5%, kemungkinan besar itu kena dapat gitu. Jadi intinya saya nggak bingung nih cari saham apa nih yang besok mau naik, apa yang besok ini ya, kita memang nggak tahu nih saham apa yang besok akan besok mau digoreng gitu ya. Kita kan nggak tahu tuh besok nih, oh saham ini naik tinggi gitu. Nah paling tidak kita sudah dapat momen-momennya lah. Oh ternyata weekly-nya seperti ini, berarti saya amati TRIS lah untuk minggu ini bagaimana gitu. Bisa, oh saya ada saham yang gap down ke bawah gitu, keluar dari apa namanya BB bawah, ya udah saya akan masuk di saham-saham seperti itu, bisa gitu ya, dia akan kembali lagi. Cuman kalau saham yang sudah closing di bawah BB itu ya memang tidak akan signifikan langsung naik tinggi, itu tidak ya, dia biasanya cenderungnya akan koreksi apa namanya sideways, itu selalunya seperti itu. Contoh di sini ini dia kok keluar sideways. Nah, ini juga kan, ini udah sempat keluar tapi akhirnya dia sideways sebentar, berapa hari, 3 harian lah, 4 hari dia sideways, habis itu baru naik ke atas atau kan turun ke bawah. Tapi walaupun sideways tapi kan masih ada high yang udah menjadi acuan TP kita gitu.
Oke ya, saya kasih pertanyaan lagi, silakan. Silakan yang mau ingin bertanya. Nanti videonya akan saya share di grup. Terutama untuk member baru kita ya. Untuk member baru kita nggak usah bingung kalau misalkan ada alert, kan banyak tuh alertnya yang muncul. Nah, kalian bisa manfaatin sinyal ARB aja dulu. 1 bulan lah nggak apa-apa. Di backtest sama di langsung testing lot 1 lot nggak apa-apa. Biar tahu dulu. Nah, dan momen materi kali ini bisa dibuat mulai di backtest juga gitu ya. Oh, saya akan cari-cari ini saham yang seperti itu, yang weekly-nya di atas 10% dan keluar di atas BB. Nah, itu saya akan cari gitu. Dan terus saya akan lihat juga daily-nya. Oh, daily-nya selalunya ngasih 2% enggak nih. Jadi saya bisa main daily, bisa main weekly ya. Main daily berarti kan cuma 2% tiap hari bisa dapat, oke. Terus 5%-nya nanti untuk 1 minggu ke depan. Itu bisa kan. Jadi belinya separuh untuk weekly, separuh untuk daily ya. Herul. Ya. Iya. Oke. Ini Gimana Pak? Kalau untuk setting Bollinger Band-nya itu bagaimana tuh Pak Herul? Oke. Untuk settingnya, ini aplikasi RHB ya. Untuk aplikasi RHB gampang nih, tinggal di sini ada indikator. Nah, di sini nanti tinggal ketikin aja Bollinger Band. Nah, masuk seperti ini. Oke, nah ini yang pertama ya, ini saya keluar. Nah, ini yang baru saya munculin. Saya nggak ada adjust apa-apa, tetap di 20,2 ininya ya, periodenya. Saya cuman ganti warna kok. Di sini saya cuman ganti warna, saya pertebal aja. Jadi biar lebih jelas. Kalau untuk upper, misalkan upper tuh Bollinger Band topnya ya. Misalkan saya buat warna biru tebal. Yang bawah juga. Nah, ini tebal. Oke. Yang tengah ini nggak tebal nggak apa-apa. Misalkan warnanya saya buat hitam. Ini doang. Nah, tinggal kayak gini. Saya nggak adjust apa-apa. Saya cuma adjust warna aja. 20,2 setting apanya itu? Iya, untuk settingannya 20,2. 20,2 ya. Ya. Nah, 20,2. Ya, settingan defaultnya aja nggak apa-apa. Ini ya, setahu saya ini jarang ya materi ini. Mungkin malah nggak ada ya. Nggak tahu kalau mungkin rekan-rekan udah dapat atau belum. Saya rasa saya selama ini belum pernah nih dapat materi yang menjelaskan Bollinger Band. Itu biasanya dijelasin cuma apa kalau misalkan mentor-mentor itu, oh Bollinger Band ini yang dijelasin biasanya mulut buaya. Kalau naik, kalau lebar seperti ini dia transaksinya besar. Iya, memang itu benar, saya akui transaksinya pasti besar. Cuman untuk yang ada high-nya, ada yang weekly-nya, itu jarang banget. Apalagi yang keluar BB ke bawah, itu jarang banget dijelasin. Pasti agak rahasia dapur lah istilahnya gitu. Karena ini saya share kan memang khusus untuk member Sinyal Cuan ya. Karena udah registrasi dan premium lah gitu. Jadi apa yang saya tahu, saya pasti bagi di sini. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, orang waktu udah jam. Infonya Pak. Ya, sama-sama. Jam 9, saya rasa cukup. Nanti saya coba share lagi yang hasil dari sahamnya weekly. Nanti kalian bisa testing dan cek lah. Nggak beli nggak apa-apa. Beli lebih bagus ya. 1 lot nggak masalah. Karena kita perlu backtest gitu ya. Jadi kalaupun rugi ya 1 lot loh gitu ya. Jadi nggak besar-besar dulu. Nanti setelah
setelah sudah memahami karakter dari sahamnya, oh polanya tris seperti ini, polanya INDX selalunya open gap bawah, nah, itu gampang gitu ya untuk ininya. Oke, terima kasih waktunya malam ini. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.